Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat belajar. Ya. Kemudian sebelumnya perkenalkan, nama saya Nunuk Mara Ulfa. Di sini saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran IPS kelas 7 semester ganjil. Untuk bab 1 ini, kita akan mempelajari tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, jadi setelah pembelajaran nanti, Ibu harapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Kemudian, siswa dapat menjelaskan faktor penyebab interaksi antar ruang. Yang keempat adalah kalian dapat menjelaskan tentang kondisi saling ketergantungan antar ruang. Oke, sekarang kita bahas apa sih ruang itu? Pernah mendengar istilah ruang itu seperti apa? Nah, kalau di kelas ya atau di sekolah kita bisa mengetahui atau kita bisa mengenal banyak itu tentunya. Misalkan ada istilahnya ruang kelas, kemudian ruang perpustakaan, kemudian ruang laboratorium. Nah, semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan ruang. Sekarang kita lihat gambarnya, ilustrasinya seperti apa ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat gambar yang paling atas ini menunjukkan adalah gambar bumi. Nah, untuk gambar bumi di sini, bumi ini merupakan tempat atau ruang bagi makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Siapa itu makhluk hidup? Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Tentunya di sini manusia membutuhkan rumah untuk melakukan aktivitasnya, untuk melangsungkan kehidupannya. Kemudian, gambar yang kedua ini adalah merupakan gambar hutan. Nah, kalau kita tahu bahwa hutan itu merupakan ruang bagi tumbuhan ataupun hewan, bagi flora maupun fauna. Kemudian gambar yang berikutnya ini adalah merupakan gambar yang berisi tentang perairan. Ya, berisi tentang perairan. Kalau kita bisa lihat bahwa di situ adalah merupakan gambar ikan. Ya, ikan yang berada di laut. Nah, jadi dari ilustrasi gambar tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ruang itu adalah tempat di permukaan bumi yang baik itu secara keseluruhan maupun sebagian kecil saja yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal dan melangsungkan kehidupannya. Ruang ternyata tidak hanya sebatas itu saja. Ruang itu bisa meliputi dari lapisan udara, kemudian lapisan atmosfer, ada perairan, ada lapisan tanah, atau berbagai organisme lain yang saling mempengaruhi. Nah, sekarang kita lihat karakteristik antar ruang, ciri khas. Coba kita bandingkan gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Kalau gambar yang atas ya, itu menunjukkan daerah pegunungan. Yang kita tahu bahwa daerah pegunungan itu memiliki ciri satu, udaranya sejuk, kemudian tanahnya subur. Sehingga untuk wilayah pegunungan ini adalah cocok sekali untuk daerah pertanian dan perkebunan. Atau kita kenal dengan istilahnya hortikultura, sayuran dan buah-buahan. Jadi daerah pegunungan ini dikenal sebagai daerah penghasil atau surplus sayuran. Ya. Kemudian untuk gambar yang kedua ya, menunjukkan tentang daerah pesisir pantai. Yang kita tahu bahwa daerah pesisir pantai ini jelas memiliki ciri yang tidak sama dengan daerah pegunungan. Kalau daerah pesisir pantai kita lihat bahwa udaranya
Daerah pesisir pantai itu adalah panas. Tanahnya tidak begitu subur jika dibandingkan dengan daerah pegunungan. Sehingga daerah pesisir pantai ini dikenal sebagai dengan daerah penghasil ikan karena di sana kaya ikan. Jadi kalau kita bandingkan antara daerah yang pegunungan dengan daerah pesisir pantai, ini karakteristiknya berbeda. Kita bisa melihat dari segi suhunya, kemudian temperaturnya, kemudian ada tanamannya, kemudian tanahnya, bahkan sampai dengan mata pencariannya pun juga tidak sama antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi di sini terjadinya adanya perbedaan ciri khas, perbedaan karakteristik di situ. Nah, sekarang kita lihat penyebabnya apa tadi? Nah, tadi saya sebutkan bahwa karena adanya perbedaan, ya, perbedaan yang terjadi ini menyebabkan kedua wilayah, daerah pegunungan dan daerah pesisir pantai itu mereka saling mengadakan interaksi. Sekarang kita lihat. Nah, ini interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang ini terjadi jika masing-masing ruang ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Mereka memiliki saling ketergantungan satu dengan yang lainnya. Kita lihat bahwa di wilayah A, ini ada dua wilayah, A dan B. Wilayah A ini daerah penghasil atau surplus sayuran. Daerah B adalah penghasil ikan. Nah, tentunya orang yang berada di wilayah A tentunya akan membutuhkan ikan. Maka ini bisa mendapatkan di wilayah B. Sebaliknya, wilayah B ini dia dia juga membutuhkan sayuran, maka dia akan mengadakan interaksi di wilayah A. Jadi A membutuhkan wilayah B pun juga membutuhkan wilayah A. Nah, di sini kita kenal dengan istilahnya interaksi antar ruang. Ya, jadi masing-masing ruang itu ternyata saling membutuhkan. Nah, ya. Terjadinya interaksi antar ruang tadi itu harus ada, masing-masing ruang harus saling ketergantungan. Harus sama-sama saling membutuhkan. Nah, interaksi antar ruang itu ternyata bisa terjadi dalam tiga bentuk, tiga hal. Yang pertama adalah terjadinya perpindahan atau pergerakan orang. Yang kedua, perpindahan yang terjadi pada barang atau energi yang kita dengan istilah transportasi. Yang ketiga, yang kita kenal dengan istilah perpindahan ide atau gagasan yang kita kenal dengan istilah komunikasi dari wilayah A ke wilayah B atau dari daerah asal ke daerah tujuan. Contohnya, sekarang interaksi yang terjadi pada pergerakan orang. Misalkan ada orang Jepara yang dia itu bekerja di Jakarta. Nih, bekerja di Jakarta. Ini tentunya banyak sekali nih. Kenapa mereka? Pasti mereka punya alasannya. Alasannya bisa jadi karena mereka dari pekerjaan, kemudian alasan lagi untuk pendidikan, ataupun hanya sekedar untuk mereka refreshing, pariwisata mungkin. Nah, jadi di sini contoh dari pergerakan mobilitas yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, interaksi yang dalam bentuk pergerakan barang. Yang kita tahu bahwa produk-produk yang ada di wilayah kita itu tidak sepenuhnya diproduksi dari wilayah kita sendiri. Tentunya itu berasal dari berbagai wilayah. Contoh, nah, produk mie instan misalkan, ya, produk mie instan yang sering kita makan itu kan diproduksi dari Jakarta. Tapi kenapa ada di Jepara? Nah, itu contoh pada pergerakan perpindahan barang. Dan itu tentunya membutuhkan alat transportasi.
Kemudian yang ketiga, terjadinya perpindahan ide, perpindahan gagasan yang disebut dengan istilahnya komunikasi. Untuk saat ini komunikasinya sangat cepat, canggih sekali. Tuh. Nah, jadi interaksi yang terjadi tadi itu terjadi karena mereka saling bergantung. Bentuk kondisi saling bergantung yang diperlukan ini ada 3 ruang, ada 3 aspek. Yang pertama adalah 1, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Yang ketiga, terjadinya kemudahan transfer. Baiklah, sekarang akan kita bahas apa sih saling melengkapi itu. Oke. Saling melengkapi tadi ada wilayah A dan wilayah B. Wilayah A adalah merupakan daerah pegunungan, daerah surplus sayuran, sedangkan daerah B ini merupakan daerah pesisir pantai yang tentunya penghasil ikan. Nah, di sini mereka saling melengkapi. Yang A, penduduk wilayah pegunungan butuh ikan, maka dia bisa mendapatkan bekerja sama dengan daerah pesisir pantai. Begitupun juga sebaliknya, daerah pesisir pantai ini membutuhkan makanan sayuran, berupa sayuran, maka bisa mendapatkan dari wilayah A. Nah, ini. Oke. Nah, yang kedua adalah kesempatan transfer. Kita lihat di sini ada wilayah A, B, dan wilayah C. Ya. Awalnya wilayah A ke B ini mereka mengadakan interaksi. Meskipun wilayahnya jarak tempuhnya agak jauh, tapi karena mereka saling bergantung akhirnya terjadilah interaksi tadi. Ya. Wilayah A surplus sayuran dan minus ikan, sedangkan kalau yang wilayah B surplus ikan minus sayuran. Ternyata di sisi lain ada tempat wilayah C yang ternyata wilayahnya ini adalah lebih dekat dengan daerah wilayah A, yang tentunya wilayah C ini menyediakan kebutuhan dari wilayah A, sehingga di sini terjadi interaksi antara wilayah A ke wilayah C. Ya, ini ya. Nah, sehingga apa? Di sini terjadi interaksi yang cukup kuat. Kenapa? Karena 1, jarak lebih dekat. Karena jaraknya lebih dekat berarti harganya itu pun juga jauh lebih murah. Tuh. Nah, bagaimana dengan di wilayah B tadi? Karena wilayah B ini jaraknya cukup jauh, sehingga ini biayanya ini atau harganya sangat mahal, sehingga antara wilayah A ke wilayah B ini interaksinya lemah. Oke, yang ketiga adalah kemudahan transfer. Nah, kemudahan transfer ini terjadi jika di situ tersedianya sarana prasarana yang memadai. Misalkan, jika ada sarana prasarana yang rusak, katakanlah jembatannya rusak, terputus, maka barang itu akan dialihkan, jadi pengirimannya tidak lanjut ke wilayah tersebut. Nah, itu contoh dari kemudahan transfer. Sehingga kalau kita lihat misalkan contoh, harga di Pulau Jawa itu ternyata lebih mudah daripada harga yang ada di luar Pulau Jawa. Untuk mendapatkan di Pulau Jawa lebih mudah, harganya lebih murah. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu sarana prasarannya lengkap, jalannya oke, tidak seperti di luar Pulau Jawa. Karena jaraknya yang cukup jauh dari pusatnya atau dari pabriknya menyebabkan apa? Harga di luar Pulau Jawa itu cukup mahal. Nah, itu contoh dari kemudahan transfer. Gimana anak-anak? Cukup mudah kan pelajaran IPS kali ini? Baiklah, sebelum Ibu akhiri, ini ada beberapa evaluasi
ya yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama adalah satu, tuliskan pengertian ruang. Ruang itu apa sih? Yang kedua, tuliskan pengertian interaksi ruang. Yang ketiga, tuliskan penyebab interaksinya, faktor penyebab terjadinya interaksi. Saya ulangi, yang ketiga, tuliskan faktor penyebab terjadinya interaksi. Yang keempat, tuliskan 3 kondisi apa saja yang bisa menyebabkan antar ruang itu saling bergantung. Demikianlah anak-anak pembelajaran daring kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.